Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali dengan Ibu Evi. Kali ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan, nabati, dan hewani. Bersama Ibu Evi dari SMA Negeri 1 Terusanunyai. Pada materi kali ini, sistem pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan, nabati, dan hewani, ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah, kemudian macam-macam makanan khas asli daerah, teknik pengolahan makanan khas asli daerah, dan yang terakhir mengenai pengemasan dan pengawetan makanan khas asli daerah. Pada video kali ini kita akan membahas 2 poin terlebih dahulu, mengenai bahan dan alat pengolahan makanan, kemudian macam-macam makanan khas asli daerah. Sedangkan untuk teknik pengolahan dan pengemasan serta pengawetannya kita akan bahas pada video yang berikutnya. Untuk bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Untuk bahannya terdiri dari 2 macam, bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Untuk bahan pangan nabati, di sini akan Ibu uraikan terlebih dahulu. Bahan pangan nabati itu adalah bahan pangan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral, serta sumber serat dan sejumlah zat non-nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya adalah flavonoid dan sterol. Selain buah-buahan, itu ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan termasuk juga biji-bijian mengandung banyak sekali serat yang dapat membantu melancarkan serta membersihkan saluran pencernaan kita. Kacang-kacangan dan biji-bijian memiliki kadar protein yang tinggi dan bisa memberikan kita cukup energi untuk beraktivitas. Kacang-kacangan dan biji-bijian ini juga memiliki kandungan fosfor yang sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung vitamin B dan vitamin E yang sangat baik untuk kulit tubuh kita. Bahan pangan nabati yang selanjutnya yaitu umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini termasuk jenis karbohidrat, di mana karbohidrat itu sendiri merupakan salah satu zat yang sangat diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Untuk yang selanjutnya adalah bahan pangan hewani. Nah, bahan pangan hewani ini adalah bahan pangan yang berasal dari jenis hewan. Jenis bahan pangan hewani ini antara lain ikan, daging, telur, dan susu. Kita mulai dari ikan. Ikan itu terbagi menjadi beberapa jenis ya, mulai dari ikan air laut, ikan air tawar, ataupun ikan air payau. Nah, ikan mempunyai kandungan gizi diantaranya protein. Kandungan protein pada ikan jauh lebih tinggi dari serelia. Serelia itu dari kelompok sereal ya, atau gandum-ganduman seperti itu. Nah, kandungan protein dari ikan ini sangat mudah dicerna sehingga baik sekali untuk anak balita. Ikan juga mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selain itu, ikan juga mengandung vitamin dan mineral. Nah, kemudian daging. Daging itu terdapat beberapa jenis, antara lain daging sapi, daging kambing, daging kerbau, atau hewan-hewan yang lainnya.
Nah, setiap jenis daging itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan pada umumnya daging adalah sumber protein, lemak, serta mineral dan air. Yang ketiga adalah telur. Telur mempunyai kandungan gizi yang tinggi seperti air, protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin. Namun terkadang telur juga mengandung bakteri salmonella ya namanya. Bakteri ini biasanya berasal dari kotoran ayam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin memasak telur harus diperhatikan agar bakteri yang terdapat pada telur tadi bisa mati. Yang terakhir adalah susu. Nah, adakah kalian yang setiap pagi secara rutin masih meminum susu? Nah, susu itu sangat baik bagi kita ya, karena nilai gizinya juga sangat tinggi. Susu itu memiliki kandungan air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, asam folat, dan mineral. Nah, untuk poin yang selanjutnya adalah perbedaan karakteristik bahan pangan nabati dan hewani. Nah, untuk karakteristiknya antara lain sebagai berikut. Ditunjukkan dalam tabel ya, ada 4 perbedaan antara bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Yang pertama, umumnya bahan pangan nabati itu memiliki daya awet yang lebih tinggi daripada bahan pangan hewani. Jadi kalau bahan pangan hewani itu lebih cepat rusak dan daya awetnya itu sangat rendah. Kemudian yang kedua, bahan pangan nabati itu cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Ini hampir berkaitan dengan yang poin pertama tadi. Sedangkan bahan pangan hewani ini umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman. Contohnya, misalnya kita berbelanja di pasar, harus diperhatikan pada saat menempatkan bahan pangan hewani yang kita beli. Misalnya contohnya ikan, jangan kita letakkan di paling bawah untuk menyusun ketika membawa belanjaan itu, karena kalau ditumpuk dengan bahan yang lain itu daging ikan tadi tidak menjadi rusak dan teksturnya sudah berubah, sehingga kalau dimasak itu sudah mengalami perubahan. Nah, yang ketiga, meski sifat bahan spesifik namun masih dapat dicari sifat umumnya. Untuk bahan pangan hewani, sifat setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit untuk digeneralisasi. Yang keempat, selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak yang juga berperan sebagai sumber karbohidrat dan mineral. Sedangkan kalau bahan pangan hewani itu umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Nah, yang selanjutnya adalah alat pengolahan makanan khas asli daerah. Untuk alat pengolahan ini kita akan fokuskan pada tabel dan jenis karakteristik alat pengolahan makanan khas asli daerah yang sifatnya tradisional. Nanti akan ditampilkan berbagai gambar, contohnya itu adalah 2 gambar yang alat tradisional untuk memasak ya. Nah, apa saja namanya 2 alat ini? Nah, yang pertama itu alatnya adalah namanya tungku. Tungku merupakan bagian yang paling utama dalam sebuah dapur tradisional. Ada beberapa penyebutan lokal untuk tungku, di antaranya orang Jawa menyebutnya pawon. Tungku dibuat dari batu cadas, bisa juga dari tanah liat, dari batu bata, atau dari batako ya. Nah, bahan bakar untuk memasak menggunakan tungku adalah kayu bakar. Itu gambarnya.
kemudian yang kedua itu adalah dandang. Nah, dandang merupakan alat tradisional yang sebagian besar digunakan untuk menanak nasi, merebus singkong, ketela rambat, serta umbi-umbian lain. Dandang terbuat dari tembaga yang berwarna kuning keemasan. Untuk menanak nasi atau umbi-umbian yang lain, perlu alat pelengkap lainnya yang dinamakan kukusan. Kukusan itu berbentuk kerucut, terbuat dari bambu. Nah, jadi pada gambar itu yang bagian bawah itu adalah dandangnya, dan bagian atas yang dari anyaman seperti dari bahan bambu itu adalah kukusannya. Nah, selanjutnya ada 3 gambar lagi. Itu juga alat masak tradisional yang biasa digunakan. Untuk gambar yang ketiga itu adalah namanya belanga. Belanga merupakan peralatan dapur tradisional yang bahan bakunya berasal dari tanah liat. Bentuknya bundar ataupun bulat ya, memiliki permukaan yang besar dan lebar. Kadang juga didesain dengan 2 kuping sebagai pegangannya. Di Jawa, belanga lebih umum disebut dengan kuali, sedangkan di Aceh disebut dengan belangong. Nah, ini yang secara tradisionalnya ya. Kalau untuk modernnya biasa kita kenal dengan panci. Panci itu kan mempunyai permukaan yang lebar, kemudian ada pegangan di kiri kanannya, dilengkapi juga dengan tutupnya. Nah, untuk gambar yang keempat itu adalah gambar kendi. Kendi adalah tempat atau wadah air minum yang terbuat dari tanah liat. Di beberapa daerah di Indonesia mempunyai penyebutan yang berbeda-beda. Jadi namanya itu berbeda-beda. Yang kelima itu adalah parutan. Parutan kelapa berbentuk persegi panjang. Biasanya terbuat dari papan melinjo. Karena kayu pohon melinjo itu mengandung minyak yang jika bercampur dengan kelapa rasanya akan menjadi lebih enak. Nah, itu alasannya kenapa digunakan parutan itu bahannya dari papan melinjo ya. Kemudian 2 gambar terakhir. Nah, 2 gambar terakhir ini merupakan 2 benda yang tidak asing lagi ya bagi kita. Mungkin di setiap dapur semua orang itu pasti ada. Dan kalian yang doyan sambal wajib itu punya alat ini. Apa namanya? Mari kita lihat dulu untuk gambar ke-6 dan ke-7. Yang ke-6 itu adalah cobek dan ulekan ya. Cobek biasanya terbuat dari batu ataupun tanah liat. Adapun ulekan ada yang terbuat dari batu ataupun kayu. Nah, penyebutan masyarakat dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan bumbu atau membuat sambal. Itu ya, wajib bagi penyuka sambal tahu alat ini. Nomor 7 yaitu wajan. Wajan juga merupakan salah satu peralatan dapur yang digunakan untuk menggoreng, memasak sayur, menyangrai kacang-kacangan, atau menumis makanan. Pada zaman dahulu, wajan menggunakan bahan dari tanah liat ataupun besi ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan peralatan untuk mengolah makanan tradisional ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang telah beralih menggunakan peralatan yang lebih modern karena mereka beranggapan bahwa peralatan modern itu jauh lebih praktis, lebih awet, lebih bersih, dan lain sebagainya. Padahal apabila ditelusuri lebih lanjut, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan peralatan dapur tradisional ini ya. Nah, adapun manfaat yang dapat diambil dari penggunaan peralatan dapur tradisional antara lain ada 4. Yang pertama, memiliki cita rasa yang khas.
Artinya ketika kita memasak menggunakan peralatan dapur tradisional dengan menggunakan alat yang modern, itu pasti akan ada perbedaan dari segi rasanya. Nah, kalau kalian nggak percaya, bisa dibuktikan sendiri di rumahnya masing-masing atau bersama dengan orang tuanya, bersama ibunya. Mencoba memasak nasi menggunakan dandang tadi ya. Kemudian mencoba memasak nasi dan menggunakan magicom yang sifatnya sudah modern. Bisa dibandingkan nanti hasil nasinya seperti apa antara kedua benda tersebut. Pasti akan berbeda. Kemudian manfaat yang kedua adalah lebih aman bagi pengguna dan lebih ramah lingkungan. Nah, ini kalau kita menggunakan peralatan masak yang tradisional tentunya akan ramah lingkungan tadi katanya ya. Kemudian aman, artinya kalau peralatan yang modern itu bisa terjadi konslet untuk alat-alat listrik, dan juga untuk misalnya tabung gas itu rawan untuk terjadi kebakaran dan sebagainya. Yang ketiga itu lebih ekonomis ya, ini dari segi biaya lebih ekonomis penggunaan alat tradisional. Misalnya listrik, kalau yang tradisional itu kan tidak kita menggunakan memasaknya alat bahan-bahan yang alami, sedangkan kalau yang modern pasti menggunakan listrik tadi contohnya. Kemudian manfaat yang keempat adalah melestarikan tradisi nenek moyang. Nah, ini salah satu adat istiadat yang perlu kita lestarikan. Memasak menggunakan peralatan tradisional itu sesuatu yang khas ya, yang perlu kita jaga. Minimal kita tahu itu caranya seperti apa, itu manfaatnya. Kemudian kita lanjutkan dengan macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Contoh, misalkan masyarakat yang ada di daerah pegunungan biasanya menghasilkan masakan dari sayur mayur karena iklim pegunungan yang dingin. Nah, jadi dominasi makanan ataupun masakan mereka itu lebih banyak sayur-sayurannya karena sangat mendukung untuk ditanami sayur-sayuran. Kemudian kalau untuk dari segi masakannya, jenis masakannya itu masakannya yang serba panas dan pedas. Tujuannya apa? Adalah untuk menghangatkan badan, karena suhu untuk daerah pegunungan biasanya dingin ya, jadi mereka mencari jenis masakan yang panas kemudian dan pedas yang biasa untuk menghangatkan badan. Nah, makanan khas daerah di Indonesia itu sangat banyak jumlahnya dan sangat beragam sekali jenisnya. Beberapa contoh makanan khas asli daerah, contohnya adalah dari Sumatera Barat itu ada rendang, kemudian dari Sumatera Selatan ada empek-empek, kemudian gudeg dari Jogja, lumpia dari Semarang, asinan dari Bogor, kunro dari Makassar, papeda dari Papua, dan banyak sekali jenis makanan khas daerah ya. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini mengenai sistem pengolahan makanan. Kita akan lanjutkan pada teknik dan pengemasan pada video selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.